Lembaga Pemasyarakatan tetaplah penjara. Mahfud MD. Dir Pak Jaya Suprana yang baik, ini bulan puasa, Pak Jaya. Bulan yang bagi saya begitu penuh dengan kesibukan sehingga hampir-hampir tak pernah bisa berdiam di rumah. Dalam keadaan longgar pun, pada bulan puasa, kalau siang saya lemas karena merosotnya tenaga, kalau malam banyak acara dan terkadang lemas juga karena kekenyangan. Rasanya sangat terbatas waktu saya untuk menulis. Tetapi ketika Pak Jaya meminta saya menulis pengantar untuk buku ini, saya menyatakan, siap, meskipun permintaan itu diajukan pada bulan puasa dan harus diselesaikan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Soalnya saya mengira bahwa Pak Jaya berpandangan seperti banyak orang, semakin sibuk seorang aktivis, semakin bisa mencuri waktu untuk menulis. Saya tidak enak untuk menolak permintaan Pak Jaya, apalagi setiap saya meminta tolong Pak Jaya juga tak pernah menolak. Maka menulislah saya di sela-sela kesibukan Ramadan setelah menyisihkan waktu untuk membaca naskah buku yang sampai sekarang, saat pengantar ini ditulis, saya tak kenal jati diri penulisnya. Saya tidak tahu dan tidak menemukan penjelasan di dalam buku ini, mengapa dan dalam kasus apa ia harus masuk lembaga pemasyarakatan atau penjara yang seperti neraka itu. Saya hanya tahu nama penulis buku ini melalui suratnya kepada Pak Jaya yakni Zheng Weijian. Itu pun, mungkin, nama samaran. Jujur, Pak Jaya, saya sudah membuat puluhan pengantar untuk banyak buku. Seringkali dalam membuat pengantar, saya hanya membaca bagian awal, pendahuluan, dan penutupnya disertai jelajah singkat atas daftar isinya. Semula akan begitu juga saya ketika memenuhi permintaan Pak Jaya untuk membuat pengantar atas buku ini. Saya akan membacanya sekilas untuk kemudian membuat pengantar sesuka saya. Tetapi setelah saya membaca bagian awal buku ini saya jadi tersandera, saya tidak bisa berhenti, saya dipaksa oleh diri saya untuk membacanya lembar demi lembar, karena menariknya. Saya seakan-akan dipaksa untuk ikut masuk ke dalam penjara agar saya tahu apa yang terjadi di dalam penjara, apa yang menimpa para narapidana, dan bagaimana kelakuan para sipir atau para petugas penjara. Begitupun setelah membaca draft buku yang ketika dikirim kepada saya tidak ada judulnya ini, tak terhindar munculnya kesimpulan bahwa penggantian istilah dan filosofi penjara menjadi lembaga pemasyarakatan tidak ada pengaruhnya bagi kehidupan narapidana yang dikurung di penjara. Lapas tetap sama dengan penjara, penjara ya lapas itu sendiri. Dalam praktik tak ada gunanya istilah penjara diganti dengan istilah lapas. Tak salah kalau penulis buku ini mempergunakan istilah penjara dan lapas secara bertukar dan bergantian sebab dalam praktiknya, ternyata lapas itu sama saja dengan penjara, menjadi tempat penyiksaan yang kejam. Dalam pengantar ini saya pun menggunakan istilah penjara secara sama dan bergantian dengan istilah lapas. Dulu kalau orang dijatuhi hukuman pidana penjara, lalu dijebloskan ke dalam penjara sehingga narapidana kehilangan kemerdekaan untuk bergerak. Itulah yang disebut sebagai sistem pemenjaraan. Sistem pemenjaraan ini diambil dari ketentuan pasal 10 KUHP yang menyebut hukuman penjara sebagai salah satu jenis hukuman pokok. Sistem ini kemudian diganti dengan sistem pemasyarakatan karena dirasakan tidak manusiawi dan berjalan sebagai tempat penyiksaan. Ide awalnya dilontarkan, antara lain, oleh Menteri Kehakiman Saharjo. Ketika menerima gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Indonesia pada tanggal 5 Juli tahun 1963, Saharjo mengatakan bahwa terpidana itu dipenjara dengan maksud, selain untuk menimbulkan rasa derita karena hilangnya kemerdekaan bergerak, dimaksudkan juga untuk membimbingnya agar bertobat dan mendidik mereka supaya menjadi masyarakat sosialis yang berguna.
Pernyataannya ini kemudian menginspirasi dilakukannya penggantian istilah penjara menjadi lembaga pemasyarakatan, sehingga sejak tahun 1964, istilah lembaga pemasyarakatan mulai dipergunakan. Penggunaan istilah lapas mengharuskan tindakan pemerintah atau petugas lapas lebih manusiawi terhadap narapidana, bukan lagi menyiksa melainkan membina dan mendidik agar setelah menjalani hukuman para narapidana bisa bermasyarakat lagi secara wajar. Penggunaan istilah penjara menjadi lapas kemudian dituangkan secara resmi di dalam peraturan perundang-perundangan, baik di dalam UU maupun di dalam peraturan pemerintah dan peraturan-peraturan lain. UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, misalnya, pada bagian awal isinya, tepatnya pada bagian considerans menimbang butir A dan B langsung memvonis buruknya sistem kepenjaraan dengan menyatakannya tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Pada bagian considerans menimbang, butir A, disebutkan bahwa hakikat warga binaan pemasyarakatan adalah insan dan sumber daya manusia yang harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan terpadu. Sedangkan pada butir B dinyatakan bahwa perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan berdasar sistem kepenjaraan tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasar Pancasila dan UUD 1945 yang merupakan bagian akhir sistem pemidanaan. Selanjutnya pasal 1 butir 1 dan butir 3 UU Nomor 12 Tahun 1995 langsung menyebut istilah pemasyarakatan dan lembaga pemasyarakatan. Pada pasal 1 butir 1 disebutkan arti stipulatif pemasyarakatan sebagai kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam peradilan pidana. Adapun pada pasal 1 butir 3 disebutkan, lembaga pemasyarakatan secara stipulatif sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan, bukan tempat penghukuman apalagi penyiksaan. Itulah latar belakang sejarah, mengapa sistem pemenjaraan diganti dengan sistem pemasyarakatan dan mengapa istilah penjara diganti dengan istilah lapas. Namun hingga kini pengelolaan lapas tidak berjalan menurut filosofi dan pesan sejarahnya. Di dalam buku yang ditulis oleh orang yang mengalami langsung hidup di lapas ini tergambar nyata, lembaga pemasyarakatan tetaplah sama dengan penjara, banyak kekejaman-kekejaman yang sangat tidak manusiawi masih berlangsung di dalamnya. Penulis buku ini membandingkan hidup di lapas dengan astronot yang hidup di outer space angkasa luar, sangat terasing, harus waspada total menjaga diri secermat mungkin, menghitung gerakan dari inci ke inci, agar tidak mati secara mengerikan. Di dalam lapas seorang napi bisa dihajar beramai-ramai baik oleh petugas maupun para napi, bahkan oleh petugas yang berkolaborasi dengan napi-napi lain. Siksaannya sungguh kejam, dihantam habis-habisan sampai babak belur kemudian dionggokkan begitu saja tanpa diberi obat. Dibiarkan berusaha sembuh sendiri, atau mati sendiri. Ada juga sel tikus yang ibarat penjara di dalam penjara, yakni tempat isolasi khusus bagi napi yang melakukan pelanggaran di dalam penjara berupa tempat yang sempit, jorok, kurang sinar, dan lembab. Sel tikus adalah penjara di dalam penjara. Baru membaca dan membayangkan joroknya penjara dari buku ini saja perut saya terasa mual. Sungguh malang dan kasihan orang yang masuk penjara. Bayangkan, di penjara Salemba saja banyak napi buangan yang tidak mempunyai kamar dan tidur di ruang terbuka dengan beralas kardus atau tikar lusuh. Pada malam hari aliran air diputus sehingga kakus umum sudah ditutupi oleh permadani kotoran manusia. Di bagian lain ada tempat yang lantainya digenangi sedikit air yang juga banyak kotoran manusianya.
Para napi adalah manusia-manusia tersiksa dan stres, tetapi tidak berdaya dan tidak ada yang peduli. Selain jatah makanannya yang buruk dan tidak bergizi, variasinya juga hanya dengan menu standar yang itu-itu saja, terasa tawar, seperti muntahan kucing. Over capacity penjara juga luar biasa dahsyatnya. Penjara Tanjung Gusta Medan yang rusuh pada tanggal 11 Juli tahun 2013, misalnya, dihuni oleh 2.694 narapidana, mengalami overpopulasi sampai 237% dari yang seharusnya. Pada kerusuhan berdarah di penjara Tanjung Gusta yang menewaskan 5 sipir serta kaburnya sekitar 200 narapidana, termasuk 22 teroris itu, penyebabnya bisa dilacak dari stres karena keadaan penjara yang sangat buruk. Kepadatan penghuni penjara menyebabkan hidup menjadi tegang sehingga stres bisa mencapai puncak kulminasinya. Puncak kulminasi stres itu bisa terjadi, misalnya, hanya karena aliran listrik terputus yang berimbas pada matinya air padahal mereka berdesak-desakan memerlukan air. Ketika menjadi anggota Komisi 3 DPR RI pada tahun 2006, saya pernah melihat sendiri berjubelnya penghuni penjara ini di Lapas Pontianak, Kalimantan Barat. Di sana para narapidana berjejal di dalam ruangan seperti cendol di dalam mangkok sehingga tidak semua bisa berbaring meskipun mengantuk. Jika sebagian sedang berbaring maka yang sebagian lainnya harus duduk, karena luasan lantai tidak cukup kalau untuk berbaring semua. Di penjara ada peraturan-peraturan yang ketat, misalnya ada larangan narapidana memiliki atau menyimpan handphone. Tetapi banyak narapidana di banyak penjara justru mempunyai handphone. Bahkan tidak sedikit yang memiliki handphone sekelas BB atau telepon seluler yang bisa dioperasikan dengan touchscreen. Cara mendapatkannya tidak sulit, ada distributor yang bisa bekerja sama dengan petugas penjara. Selain melalui besukan, handphone bisa diperoleh juga melalui kolaborasi dengan sipir atau menitip melalui petugas penjara. Ada sipir atau petugas tertentu di penjara yang menjual atau membelikan handphone dengan imbalan dan gentleman agreement tentunya. Kesepakatan dalam kolaborasi penyelundupan handphone antara narapidana dengan petugas disebut kesepakatan kayu mati, yakni, kalau ketahuan tidak boleh menyebut siapa petugas yang menjual atau membelikannya. Sepaket dengan cara memperoleh handphone adalah cara mengisi ulang handphone yang juga dibisniskan secara gelap baik oleh sesama narapidana maupun oleh petugas penjara. Kesaksian yang ditulis di dalam buku ini juga memberi gambaran yang mengerikan. Di penjara Salemba yang ada di ibu kota saja misalnya, tidak ada yang bisa menghalangi ketika seorang narapidana bernama Dodi mengguyurkan air panas yang sedang mendidih kepada narapidana lain bernama Ucup. Jadi lapas sekarang masih sama dengan penjara zaman dulu, menjadi tempat penyiksaan sebagai hukuman, bukan tempat pembinaan dan pendidikan. Dir Pak Jaya Suprana yang baik, ingin rasanya saya mengulas isi buku ini lebih panjang, betapa mengerikan, menakutkan, dan menjijikkannya hidup di penjara. Tetapi kemudian saya lebih memilih mempersilahkan para pembaca menelaah sendiri isi rangkaian kisah di dalam buku ini. Saya percaya, para pembaca akan dapat mencerna buku ini dengan cukup asyik sebab gaya penulisannya hadir seperti novel yang mengalir lancar, ditingkahi dengan ungkapan-ungkapan yang dramatis tetapi tetap faktual sebagai kesaksian. Penulisnya adalah penulis yang berbakat, menguasai tata kalimat dan tem-tem pengetahuan umum yang sangat luas. Bahkan saya pernah membatin, jangan-jangan penulis buku ini menghuni penjara bukan karena tindakan kriminal melainkan karena ingin melakukan observasi di sana untuk keperluan penulisan novel penjara. Tetapi akhirnya saya percaya bahwa penulis buku ini memang pernah menjadi penghuni penjara yang sesungguhnya. Selanjutnya saya ingin membandingkannya.
secara serba sedikit, dengan laporan lain. Apa yang diceritakan oleh penulis buku ini tentang mengerikannya kehidupan di penjara tentu ada perkecualiannya. Di dalam laporan-laporan media massa kita juga banyak mendengar adanya keistimewaan dan pengistimewaan terhadap narapidana spesies tertentu. Pada inspeksi mendadaknya ketika menjadi Wamenkumham, Denny Indrayana menemukan kamar mewah di dalam penjara yang dihuni oleh seorang narapidana perempuan yang dikenal sebagai pengusaha kelas atas yang biasa bermain di kalangan elit politik di negeri ini. Kamar yang dihuninya luas dan mewah bak kantor manajer perusahaan besar, dilengkapi dengan meja rapat, air kondisioner, dan alat elektronik lainnya. Ada juga napi yang bisa keluar dari penjara dengan sesuka hatinya, kapan saja mahu, dengan membayar kepada petugas, bahkan bisa rekreasi bukan hanya ke Bali tapi ke luar negeri. Majalah Tempo edisi tanggal 12 Juni tahun 2016 yang lalu melaporkan ada seorang napi korupsi penghuni penjara Sukamiskin yang masih mengendalikan perusahaan dan memburu proyek pemerintah dari dalam penjara. Ia memburu proyek-proyek pemerintah dari dalam penjara melalui ancaman, dengan blackmail. Saya juga mendapat daftar puluhan perusahaan yang masih dipimpin oleh yang bersangkutan dari dalam penjara. Ada juga informasi, seorang napi korupsi yang tetap mengatur pemerintahan di suatu daerah sehingga selalu dikunjungi oleh para kepala dinas yang sowan dari daerah tersebut. Jadi, selain situasi buruk yang umum seperti yang diceritakan oleh Zheng Weijian di dalam buku ini, ternyata ada juga napi-napi VIP yang bisa nyaman di penjara karena kemampuannya membayar petugas. Napi-napi VIP ini biasanya datang dari spesies kejahatan korupsi dan narkoba. Tetapi yang manapun, baik penanganan narapidana kelas kambing maupun narapidana kelas VIP, selalu saja dilekati oleh pelanggaran yang sama, yakni permainan petugas untuk mengeruk keuntungan dari keadaan para narapidana. Napi yang tidak kaya dihajar habis-habisan, napi yang berduit dimanjakan dengan penuh penghormatan oleh petugas. Itulah yang menyebabkan terjadinya dua ekstrim yang sama-sama melanggar filosofi dan ketentuan hukum mengenai pemasyarakatan. Ekstrim yang pertama adalah pengurusan dan perlakuan yang sangat buruk, disertai dengan penyiksaan yang kejam dan sama sekali tidak manusiawi kepada narapidana umum kelas kambing. Sedangkan ekstrim yang kedua adalah pelayanan dan pemanjaan yang berlebihan kepada narapidana kelas VIP sehingga bisa hidup seperti bos. Napi kelas VIP yang dimanjakan ini bisa mendikte petugas dengan seenaknya karena uang servisnya yang besar. Meskipun saya yakin secara umum pemerintah kita sudah tahu masalah-masalah tersebut, tetapi saya sependapat dengan Pak Jaya Suprana bahwa pemerintah, terutama Menkumham Bapak Yasona Laoli yang juga disebut di dalam buku ini, perlu membaca isi buku ini sebagai bahan untuk melakukan pembenahan-pembenahan atas penyakit pengelolaan lapas yang sudah sangat kronis sekaligus akut ini. Kebijakan-kebijakan penting yang harus dilakukan oleh pemerintah, antara lain, adalah bagaimana memanusiakan para narapidana kelas biasa dan menertibkan penanganan narapidana VIP yang tampaknya mampu mengangkangi petugas lapas. Semua upaya penataan itu harus berpijak pada filosofi dan melangkah sesuai dengan tujuan dan ketentuan tentang UU Pemasyarakatan. Baiklah, Pak Jaya. Saya akan mengakhiri pengantar ini dengan mengutip pesan penting kepada masyarakat yang oleh Zheng Weijian dijadikan bagian akhir dalam surat terakhirnya kepada Pak Jaya yang dimuat di dalam buku ini. Begitu keluar dari penjara, ia merasakan betapa terasa indahnya bumi ini. Keindahan yang dulu, sebelum masuk penjara, jarang diperhatikan meskipun sangat terbuka untuk dinikmati dengan senikmat-nikmatnya. Tulisnya, planet ini menjadi begitu indah. Aku sudah lupa bahwa sebelum dipenjarakan dulu pernah melihat begitu banyak pepohonan,
udaranya begitu bebas, manusianya begitu bervariasi. Aura mereka tidak sejahat dan sekeras orang-orang yang baru saja kutinggalkan di neraka penjara itu. Aku tahu planet bumi ini bukan surga. Namun Anda belum akan tahu seperti apa neraka itu sebelum Anda mencicipi 4 penjara dan 2 sel tikus, penjara di dalam penjara. Sebelum seseorang masuk penjara, aku kira ia mungkin akan sulit menyadari bahwa bumi ini indah, bahwa kehidupannya dan kehidupan manusia lain sangat berharga, bahwa kebebasan itu tak ternilai. So, use it well before you lose it. Trust me, sesulit apapun masalahmu, sesengsara apapun duniamu, tak akan sepedih di dalam neraka yang dinamakan penjara. Tulisan yang saya kutip tersebut memberi pesan penting, nikmatilah keindahan dan berkah Tuhan di bumi ini. Jangan sampai terampas kesempatan Anda untuk menikmatinya hanya karena Anda dijebloskan ke dalam penjara. Janganlah berbuat sesuatu yang bisa mengantarkan Anda ke penjara. Di sana sungguh mengerikan, menakutkan, dan memualkan. Pengantar editor. Ketika menerima naskah ini pertama kali dan membacanya sekilas, pikiran saya langsung lari ke karut-marutnya lembaga pemasyarakatan di Indonesia yang kebetulan pada saat naskah ini diterima, sekitar Juni tahun 2016, sedang menjadi sorotan di beberapa media massa saat itu. Dengan kondisi yang terjadi waktu itu, saya berpikir bahwa naskah ini bisa menjadi semacam justifikasi bahwa kondisi lapas-lapas kita memang masih belum ideal, masih banyak yang harus diperbaiki. Lalu, mulailah pikiran saya menjangkau ke hal-hal seperti sistem hukum di Indonesia, kebijakan pemerintah yang menyangkut lembaga pemasyarakatan, dan hal-hal besar lainnya dalam tataran negara. Namun, ketika saya teruskan membaca, pikiran saya yang sudah meluas kemana-mana tadi mendadak seperti terlempar lagi ke balik jeruji penjara, tempat Ken pernah berada selama menjalani masa tahanannya, bersama ratusan narapidana lainnya. Saya dapat merasakan apa yang Ken rasakan di sana, melalui gaya penulisannya yang memang mengalir lincah dan sangat jujur, dengan dibumbui celetukan-celetukan cerdas di sana-sini. Potret kehidupan di balik jeruji yang ternyata masih lebih besar skalanya daripada apa yang saya bayangkan selama ini, dapat saya hayati melalui gaya bertutur Ken. Seperti melihat sebuah film 4D yang lengkap dengan sensasi, getaran plus aromanya, saya dibawa menjelajahi hari demi hari kehidupan seorang Ken di lembaga pemasyarakatan, sekaligus melihat secara detail kondisi fisik lapas dan penghuninya pada saat itu. Lepas dari segala macam perdebatan mengenai masalah pengelolaan lapas dan para warga binaan di dalamnya, saya melihat buku ini sebagai sebuah dokumentasi kehidupan dan kondisi penjara yang sangat rinci, sehingga para pembaca akan mampu menghayati pengalaman hidup di dalamnya dengan sangat nyata. Sebuah kehidupan lain, dunia lain di tengah dunia tempat kita hidup sehari-hari, dengan suasana, aturan, keunikan dan nuansanya sendiri. Dan saya sangat beruntung, melalui naskah ini, saya berkesempatan untuk secara nyata menjelajah dan merasakan berada di dunia tersebut. Dir Pak Jaya Suprana yang baik, tak terasa sudah 20 bulan kebebasanku dirampas negara. Sudah 4 penjara. In total, 4 bulan dikerangkeng di dalam 2 sel tikus berbeda, tak bisa melihat matahari, seperti contagious animal. Dan sudah 7 bulan ini aku tidak bisa melihat bintang di langit malam. Tiap penjara punya kepahitannya sendiri. Setiap narapidana mesti beradaptasi ulang setiap kali dioper ke penjara lain. Mesti mulai dari nol lagi. Kembali membangun dari awal. Brick by brick, pebble by pebble. Tak ubahnya pola kehidupan semi-militer atau nomadic warrior, seperti Tartar, Viking, dan Celtic tribesmen,
aku mesti siap merespons segala kemungkinan, situasi, dan kondisi. Teman datang dan pergi. Terlalu sering, hingga tidak ada lagi tempat bagi sebuah sentimentalisme. Mereka yang terbang tidak pernah dibicarakan, apalagi dikenang. Mereka, begitu juga aku, hanya sebuah fatamorgana. Tidak punya arti apapun bagi sebuah institusi bernama penjara. Penjara Indonesia masuk daftar horor PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, pasca seorang pengacara hak asasi manusia dan pelapor khusus PBB bernama Manfred Nowak merilis hasil investigasi ke sejumlah penjara di beberapa negara, Oktober tahun 2009. Di rumah horor itulah aku hidup selama 20 bulan belakangan ini. Di Indonesia, negeri dengan 17.000 pulau, lokasi dari 186 kerajaan, ada lebih dari 400 unit penjara, berserakan di seluruh provinsi. Amerika punya 2.000 penjara dengan 2 juta orang narapidana. Di seluruh dunia, ada sekitar 10 juta orang menjadi warga penjara. Dahulu, penjara Nusa Kambangan sempat punya pamor sebagai penjara seram di wilayah Asia. Sekarang, Bangkok Hilton atau penjara Bangkuang di Thailand menjadi rumah angker Asia. Selain overpopulation yang eksesif, kaki para narapidana dirantai. Alcatraz The Rock atau Devil's Island, yang difungsikan sebagai penjara federal pada 1933 dan ditutup pada 1963, disebut-sebut sebagai neraka, akibat kekejamannya. Narapidana diisolasi dan komunikasi dengan dunia luar diputus. Di sana, pada waktu itu, hak-hak sebagai manusia seorang narapidana dicabut secara total. Entah ada berapa ribu kompleks penjara di dunia ini. Aku paling takut dengan penjara La Santé di Perancis. Ada 1000 sel di sana, berukuran 4 kali 2,5 meter. Kapasitas 2000 narapidana, dibagi ke dalam 14 divisi. Dalam buku Chief Doctor at La Santé Prison, Dr. Veronique Vasseur menyebutkan, para narapidana hanya memiliki akses mandi 2 kali seminggu. Tidak mengherankan bila penyakit kulit menjadi rampan. Pada 2002, ada 122 orang narapidana mati akibat bunuh diri di penjara yang dibangun pada tahun 1860-an itu. Di Lapas Karawang, ada 8 orang narapidana mati sepanjang tahun 2015. Horor dari penjara La Santé. Di sana nyaris setiap hari terjadi pemerkosaan terhadap narapidana. Menurut Dr. Vasseur, ada satu kasus seorang narapidana berusia 21 tahun yang diperkosa 2 teman sekamarnya. Salah satu dari pemerkosa itu pengidap HIV. Pemerkosaan terhadap narapidana lemah juga dilakukan oleh sipir. Tidak ada penjara seganas itu di Indonesia. Walaupun segala kemungkinan bisa terjadi di dalam penjara. It is an unpredictable place. Namun, aku bersyukur tidak ditahan di penjara Nigeria. Di sana, kedua kaki narapidana ditembak. Dibiarkan terluka dan menderita tanpa pengobatan, menurut laporan Mr. Nowak. Walau begitu, di rutan Gunung Sindur, aku pernah disiksa 8 orang, 4 sipir dan 4 tamping. Selama 2 jam. Lalu dibiarkan begitu saja selama sebulan di dalam sel tikus, penjara di dalam penjara. Tanpa obat, tanpa alat mandi dan handuk, tanpa pakaian tambahan. Hanya Bible dan buku Max Havelaar diizinkan masuk ke selku. Di beberapa hari awal, aku tidur di atas lantai basah akibat rembesan air toilet. Bila laporan Mr. Nowak sudah menyebut inhuman terhadap kasus seorang remaja yang ditahan dalam sel kecil tanpa sarana toilet selama 22 jam, istilah apa yang tepat dipakai untuk menggambarkan kondisiku saat itu? Aku merasa seperti binatang. Di dalam sel tikus penjara Gunung Sindur itu,
Aku tak mampu berdiri selama 2 minggu pasca digulung, dihajar dengan kabel kepang, kabel tembaga kaku yang dililit 4 kali, balok, dan bangku kayu. Selama 3 hari, aku tak mampu mengangkat kedua tangan ke atas. Selama seminggu, mulutku tak bisa mengunyah makanan. Nasi harus ditelan hanya dengan beberapa kali gigitan rapuh. Celana pendekku robek karena tak pernah diganti selama sebulan dan terlalu banyak dipakai untuk ngesot. Jelas, sekalipun penjara Gunung Sindur tidak masuk jajaran elit penjara paling mengerikan di dunia, tidak seperti Carandiru Prison di Brasil atau Diyarbakir di Turki, tetap keji dan keras. Penjara ini bukan penjara mewah seperti penjara Bastoy dan Halden di Norwegia, Sollentuna di Swedia, atau penjara Leoben di Austria. Sudah 4 penjara, ya 4 penjara kulalui, penjara polisi, rutan Salemba, rutan Gunung Sindur, dan lapas Karawang. Sama seperti di Amerika, sekitar 70% penghuni penjara Indonesia adalah narapidana narkotika. Sebabnya, implementasi UU Nomor 35 Tahun 2009. Sejak itu, sampai 2014, sebanyak sekitar 100.000 orang dijebloskan ke penjara. Ada pembagian jenis penjara. Di Amerika, ada istilah jail dan prison. Di sini, ada rumah tahanan negara, rutan, dan lembaga pemasyarakatan, LP atau lapas. Jail serupa dengan rutan. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M01/PR0703 Tahun 2011, lapas diklasifikasikan menjadi 4 kelas, lapas kelas 1, lapas kelas 2A, lapas kelas 2B, dan lapas kelas 3. Kapasitas hunian lapas kelas 1 di atas 1.500 narapidana. Kelas 2A berkapasitas 500 sampai 1.500 orang. Sementara itu, lapas kelas 2B sekitar 500-an orang. Ada pula rutan yang terdiri atas kelas 1, 2A, dan 2B. Di sini, absurditas penjara Indonesia dimulai. Lapas Karawang masuk golongan lapas kelas 2A. Ada sekitar 1.200 narapidana di sana. Namun, infrastrukturnya terlalu kecil untuk menampung narapidana sebanyak itu. Saya tidak tahu standar daya tampung rutan. Namun, rutan Salemba berkapasitas 862 orang. Masuk golongan rutan kelas 1. Anehnya, rutan Salemba dihuni paling sedikit 3.600 orang. Bila kita ambil standar lapas kelas 1, mestinya rutan Salemba hanya bisa menampung 1.500 orang. Mengapa infrastruktur yang dibangun hanya muat untuk 862 orang? Peraturan Menhumkam hanya berkutat pada kepegawaian. Ada ketidaksiapan antar departemen dan lembaga penegak hukum sebagai efek dari implementasi UU Nomor 35 Tahun 2009. Polisi dan BNN berlomba-lomba menangkapi para pemadat dan bandar narkotika, lalu dilimpahkan ke kejaksaan. Kemudian kasus ditangani hakim. Berakhir di lembaga pemasyarakatan, lapas. Bukan urusan polisi memusingkan kapasitas rutan yang meluber dan berapa terdakwa yang harus ditangani oleh seorang jaksa penuntut umum (JPU), atau seberapa banyak kasus yang ditangani oleh hakim-hakim di pengadilan negeri. Para hakim bisa berdalih dengan menggunakan UU Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 2 Ayat 4, yang mengatakan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Tidak heran, bila banyak terdakwa narkotika divonis dengan hanya menjalani 3-4 kali persidangan. Bukan pula urusan hakim, bagaimana pihak lapas dan rutan kerepotan soal over capacity yang di beberapa penjara mencapai angka 600%. Polisi bisa berkelit bahwa ia hanya menjalankan amanat undang-undang yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden.
Namun, apakah Presiden tahu bahwa di dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 ada pasal-pasal karet seperti pasal 114, 111, 112, dan 127. Sejak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkuasa, dilanjutkan oleh Presiden Joko Widodo, di dalam pidato pelantikan dan di berbagai pidato lain, kampanye anti-narkoba sering diucapkan dengan semangat 45. Padahal, War on Drugs Policy dinyatakan gagal oleh publik Amerika pada tahun 2010, setahun setelah UU Nomor 35 Tahun 2009 resmi diimplementasikan. Pemerintah Indonesia dan negara-negara periphery lain seperti Thailand sering membebek, mengikuti apa yang dikatakan Uncle Sam. Ingat slogan, perang terhadap teror yang memicu Islamophobia, ini juga genderang perang yang digelar oleh United States of America. Kampanye War on Drugs ini membuatku divonis penjara selama 4 tahun dengan subsidiar 3 bulan atau denda 800 juta rupiah. Aku merinding, dan mungkin tetap akan merinding, setiap kali mengingat malam pertama aku dijebloskan ke dalam penjara. It was a horrible moment, saat aku meniti lorong bawah tanah penjara polisi itu. Seorang brigadir polisi dari Polsek Tanjung Duren bernama Wayan menyita sendal, alat mandi, rokok, dan pakaianku. Aku berjalan tanpa alas kaki, bercelana pendek, sunyi, hening, tanpa kata dan ketakutan. Aku menyiapkan segala keberanian, memasuki kegelapan, menuju ke sebuah telaga kehancuran. Hatiku mencair setiap kali teringat malam itu. Penjara polisi tidak berbeda dengan ruang isolasi sel tikus. Manusia dikerangkeng seperti anjing beludak, dipaksa kembali berkehidupan semi-primitif. Tanpa kebebasan bergerak di luar sangkar berteralis besi berkarat. Selama 2 bulan di sana, kulitku tidak diurapi sinar matahari. Bulan pertama adalah masa kehancuran mental. Perang berkecamuk di atas semua medan, di dalam segala teater, arena, dimensi, dan palagam. It was a total war in its very term. Aku berkelahi di dalam dunia objektif dan subjektif. Silih berganti, no pause, no rest, no peace, just fight. Badan, jiwa, pikiran, dan alam ide berserakan. Tiada pengikat, terpisah dan terbelah-belah menjadi puing-puing keputusasaan. Dunia tampak suram, kelam, waktu berhenti. Kesedihan seakan menjadi keabadian. No place to hide, nowhere to run, tiada tempat mengadu. Ratapan hanya berlangsung di dalam hati. Aku selalu kalah dalam setiap pergumulan. Semua negativitas menguasai hari-hari di bulan pertama itu. Tiada masa depan, hidupku menjadi sebuah kesia-siaan. Tidak produktif, mereka merampas semuanya. Aku menjadi sedemikian kosong. Sengatan cinta dan kerinduan menjadi penyiksa lain, sakitnya sulit diekspresikan. Di setiap titik akhir, aku selalu merasa tak berdaya. Penjara polisi adalah penjara paling bengis dalam menyiksa batin seseorang. Jorok, sumpek, membosankan, kasar, sunyi, dan berbudget tinggi. Harga rokok dan kopi meroket. Disiplin ketat, diciptakan dengan motif mendulang rezeki. Mereka tahu paradigma, hukum dibuat untuk dilanggar. Contohnya, rokok dan kopi dilarang masuk sel. Terlebih lagi korek api. Ada sedikit kasus, sel terbakar, sehingga api mesti disingkirkan sejauh mungkin dari sel penjara polisi. Tahanan bisa merokok asal sanggup bayar uang kordi. Biaya besukan diam-diam diberlakukan secara ilegal. Kepala kamar dan antek-antek difungsikan sebagai operator lapangan. Durasi besukan bisa difleksibelkan dengan uang rokok. Harga besukan di luar jadwal bisa jadi sangat mahal. Istilahnya, dibon. Tidak ada kasur, bantal, cermin,
dan piranti logam di penjara polisi. Alasannya, safety. Kain sarung dianggap bisa jadi media bunuh diri. Gagang sikat gigi harus dipatahkan. Memang benar, sepotong gagang plastik bisa digunakan sebagai alat mencungkil mata. Bila ditajamkan, bisa memadai sebagai penusuk batang leher seseorang. Kekerasan merupakan part and parcel semua penjara. Aksi kekerasan bisa pecah kapan saja. Probabilitasnya naik saat ada orang tahanan baru masuk sel. OT baru adalah target pemerasan. Terutama OT perdana, mereka yang baru pertama kali masuk bui. Jenuh adalah siksaan utama penjara polisi. Keterbatasan dalam semua aspek dan segi, sengaja diada-adakan. Targetnya deterrent effect. Jadi, seorang tersangka pelanggar hukum, sebenarnya, telah dihukum jauh sebelum ia divonis bersalah oleh hakim. Aku perlahan-lahan bangkit dari kehancuran mental di bulan kedua. Kontemplasi dan meditasi membantu proses stabilisasi mental itu. Aku mengandalkan ingatan sejarah figur politik dan pemimpin rakyat sebagai bahan komparasi. Bukankah orang-orang seperti Nelson Mandela, Soekarno, Tan Malaka, Adolf Hitler, Joseph Stalin, Tan Lingji, Pramudia Anantatur, Oi Haidejun, dan Xiao Gyokchan pernah dipenjara. Bahkan kesuksesan seorang Don King berasal dari kontemplasi penjaranya. Tokoh sentral penolongku dalam pertarungan psikis adalah Sri Ananda Murtiji, My Tantrek Guru. Perdana Menteri Indira Gandhi memenjarakan beliau dari tahun 1971 sampai tanggal 2 Agustus tahun 1978. Di penjara, Mai Guruji sempat hendak dibunuh dengan cara diracun. Sebagai protes, Mai Guruji melancarkan aksi boikot makan sejak tanggal 1 April tahun 1973. Jadi, beliau berpuasa tidak makan minum selama 5 tahun 4 bulan dan 2 hari sampai hari pembebasan. Organisasi Amnesty Internasional berperan aktif dalam proses pembebasan itu. Falsafah Sri Ananda Murtiji menambah kekuatan mentalku. Salah satunya, dia pernah bilang, suffering is our asset. Semua progres, fisik, mental, spiritual, mesti melalui proses clash, yang berarti suffering dan penjara adalah gudangnya kesengsaraan. Mungkin karena itu pula dia pernah bertutur, Amen sold, once in his lifetime service in jail. Tidak ada guru spiritual pernah bilang begitu. Hanya Sri Ananda Murtiji. That's my guru. Aku benamkan kedua diktum itu, jauh ke dalam relung jiwa. Alhasil, sejak bulan kedua sampai ke-20 ini, tanpa mengurangi semua kesedihan, penderitaan, dan kesengsaraan, aku bersyukur pernah merasakan hidup di dalam penjara. Surat kedua, Palkam Nasa. Dirpak Jaya Suprana yang baik, di penjara Polsek Tanjung Duren, Nasa diangkat sebagai kepala kamar oleh Palkam sebelumnya. Ini tradisi penjara polisi. Aku tidak tahu apa alasannya. Tapi, aku tidak yakin ada pemilu demokratis di dalam penjara. Kekuatan brute force pasti jadi alasan penunjukan Nasa. Palkam punya fungsi sebagai jembatan antara sel dengan polisi. Ia harus bertanggung jawab bila ada warga sel yang melakukan tindakan indisipliner. Sebagai orang yang dituakan, ia harus mampu mendamaikan clash antara warga sel. Palkam bertugas mengumpulkan uang kordi dari besukan tahanan. Diberikan kepada petugas piket. Ia akan mengintimidasi, kalau perlu menggulung tahanan yang menyimpang dari prosedur ini. Aku kalkulasi, Nasa CS adalah kelompok paling kuat. Perilaku mereka kasar serta beringasan. Humor-humornya cabul. Percaya diri dalam segala hal. Dalam individual fight dan atau bahkan in great war, faktor moral pegang kunci kemenangan.
Seperti kata Napoleon Bonaparte, the moral is to the physical as three to one. NASA masuk sel bersama dua orang adik iparnya, Apong dan Robin. Beda kasus, tapi satu TKP. Polisi mengincar NASA. Saat rumah kontrakannya digerebek, nahas, Apong dan Robin sedang nyimeng di sana. NASA kena pasal 114 sebagai pengecer sabu-sabu dengan barang bukti 1 gram crystal meth. Sementara itu, Apong dan Robin dijerat pasal 111 dengan barang bukti 1 paket dan 2 linting ganja. Mereka digulung buser waktu ditangkap. Jidat Apong dipukul gagang pistol. Karena punya tanggung jawab dan kewajiban, otomatis ia punya sejumlah privilege. Saat aku masuk sel khusus narkoba, sel nomor 5, NASA adalah sang penguasa. Simbol kekuasaan NASA adalah gelas Jeko donat ukuran besar dan sendok mika warna merah. Gelas dan sendok ini akan diwariskan kepada palkam berikutnya. Tahanan biasa, macam aku, menggunakan gelas plastik bekas gelas air mineral. Kami makan dengan jari, tanpa sendok. Mayoritas warga sel mendukung posisi NASA, minimal permisif. NASA suka bully tahanan lemah seperti Roger, yang diperlakukan bagai budak belian oleh segelintir tahanan. Sementara itu, tahanan berduit semodel Noval dan Bang J dikasih limited privilege. Jadi, NASA berpola ke atas menjilat, ke bawah menginjak. Sebagai kilas balik, NASA resmi jadi street boy setelah tidak naik kelas 3 SD. NASA bukan tipe palkam persuasif. Dia main bentak. Ia juga punya tugas jaga tradisi dan etika penjara. Di sel itu, acara makan syarat dengan etika yang harus dipatuhi. Makan bersama jadi simbol kebersamaan. Makan sendirian adalah gerakan antagonis, anti-unity, sebuah pelanggaran bagi prinsip komunalisme. Peserta makan dilarang telanjang dada, atau sekadar memakai kaos kutang. Ini melanggar asas kesantunan. Posisi kaki bersila, lutut tidak boleh ditekuk berdiri. Semua orang diam saat makan. Suasana selalu jadi formal dan kaku. Ritual makan dimulai serempak setelah ada sinyal dari palkam NASA. Suatu kali, Roger pernah mau dilempar nasi bungkus oleh NASA, akibat memasukkan nasi ke mulut sebelum ada aba-aba. Ia khilaf. Semua spesies Big Apes punya hierarki sosial dan struktur kelompok. Setiap kawanan punya alpha male sebagai perennial leader. The alpha male punya tugas sebagai supreme protector. Diberi privilege mengawini semua betina. DNA alpha male adalah keajaiban alam. NASA adalah the alpha male dengan 16 anggota kelompok. Ketika kumpul makan, kami begitu mirip kawanan kecil simpanse, minus alpha female. Perilaku kami pun mirip. Tidak ada office work, sport, seni sastra, gagasan intelektual atau apapun yang sering menjadi pembeda antara Homo sapiens versus the Big Apes. Ada sebentuk seni tarik suara, dilakukan dengan teriakan gaduh dan liar. Mirip teriakan gerombolan simpanse di musim kawin. Badan NASA pendek, tapi kekar. Ais menyebut NASA si bogel. NASA mengaku sebagai raja copet dari Gang Venus, belakang Season City Mall, Jakarta Barat. Ia beroperasi di tengah keramaian seperti perayaan malam tahun baru di Ancol dan konser-konser musik. Modus operandinya teamwork, alias kerja sama tim. Menurutnya, dunia copet tidak mengenal sistem geng, cuma ada pengutil lepas. NASA berkolaborasi dengan beberapa petualang dari Lampung. NASA kerap berperan sebagai kapten. Istrinya sering diajak ikut operasi. Punya peran sebagai pengepul hasil kopetan, berposisi secara konstan di radius 1-2 meter dari sang kapten. Pengalihan fokus adalah strategi aksi kawanan copet ini. Praksisnya sederhana.
Para copet berpencar dalam posisi tertentu, mengurung target operasi dari segala arah. Seorang pengalih perhatian akan beraksi setelah pencopet utama berada di posisi standby. Pengalihan perhatian itu biasanya dilakukan dengan cara ditubruk atau disenggol. Setelah fokus korban beralih, copet utama beraksi secepat kilat. Lalu, ponsel dioper ke istri Nasa. Menurut pengakuan Nasa, ia dan istrinya sering pelesiran sambil mengutil. Tidak berlebihan apabila ada orang menyebut mereka sebagai pasangan Bonnie dan Clyde versi Grogol Petamburan. Sebagai preman, Nasa hidup santai. Hari kerja aktif ia habiskan di lokasi hiburan Prinsen Park atau Lokasari, main game online. Kerja rutin mencopet hanya dilakukan saat weekend, di sekitar pasar Jembatan 5. Tiap malming di situ penuh Ju, kata Nasa. Ju adalah akronim, artinya Jawa Udik. Istilah slang dunia preman buat orang kampung atau mereka yang dianggap kampungan. Selain kawasan K5, Nasa beraksi di dalam diskotik. Modal utama jadi copet adalah nekat, kata Nasa. Pengalaman mempertajam kalkulasi. Sebagai copet profesional, Nasa nyopet di mana ada celah. Nyopet juga bisa jadi aktivitas iseng-iseng, asah skill sambil jalan-jalan sore. Nasa suka lakukan itu. Walau bagaimanapun, copet juga manusia, bukan pisau belati. Layaknya manusia, Nasa punya sisi romantis. Ia bisa jatuh cinta. Nasa bilang, biar jelek begini, kita mah Arjuna pencari vagina. Gak pernah gagal. Cuma modal speak dan duit. Akhirnya, cinta itu nabrak seorang tukang warung empoknya si Apong. Warung itu dijadikan meeting point pasca aksi. Lama-lama jadi base camp. Sebagai kapten, Nasa punya prestis di antara gerombolan. Tiap kali Nasa bagikan duit hasil copetan, mata si perempuan lirik-lirik. Birahi Nasa naik. Libido disucikan jadi cinta. Padahal, si perempuan adalah bini seorang tukang ojek, sekaligus emak dari 2 bocah. Bakal nih, Nasa mulai pasang muka melow. Sepatah 2 kata curhat jadi alat testing the water. Mata Nasa berbinar, tangan rogoh kantong. Nasa ingin bangun citra, udah ganteng, banyak duit, gak pelit pula. Curhat dan duit bersambut. Si cewek mulai berani jelek-jelekin suaminya. Arjuna Nasa sudah di atas angin. Gak pake lama, Nasa ngajak making love di hotel. Jawabannya oke. Bukan raja copet kalau kisah asmaranya tidak dramatis. Di tengah jalan, mereka kepergok sang suami. Mereka lari, dikejar. Nasa dan pacar barunya berhasil meloloskan diri. Sambil ngos-ngosan, mereka masuk motel. Sebelum bercinta, Nasa dapat konfirmasi kalau si perempuan memilih ikut Nasa. Hati sang calon palkam penuh bunga. Artinya, sejak hari itu si perempuan meninggalkan suami dan 2 orang anaknya tanpa kata sayonara. Ia hanya berbekal baju yang dipakai dan cinta, of course. Di suatu siang yang apes, Nasa berpapasan dengan si mantan suami yang patah hati. Ego pejantannya bicara. Nasa ngibrit, lari dengan tenaga seekor setan. Dikejar lelaki kalap bersenjata parang. Sepanjang pelarian, Nasa berteriak minta tolong. Warga di pinggir jalan hanya menonton. Beberapa di antaranya malah ada yang senyum-senyum menertawai Nasa. Nasa keeps on running. Sebelum akhirnya terpeleset masuk selokan. Nasa dibacok, kena tangan. Nasib baik berpihak ke copet yang sekarang punya prestasi merebut istri orang. Dia diselamatkan 2 orang polisi yang kebetulan lewat. Dengan bangga, Nasa memberi lihat bekas luka bacok itu. Ia berkata, padahal, lakinya jauh lebih ganteng dari gua. Tinggi, kayak Arab. Hidungnya mancung kayak Elo, Ken. Sejenak, aku pandangi muka Nasa.
Malam itu, aku benar-benar melihat bukti bahwa cinta itu memang buta. Surat ketiga, Tradisi Penjara. Dirpa Jaya Suprana yang baik, Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, dibotakin saat mendarat di penjara Sukamiskin, Mei tahun 1930. Dia dioper ke sana setelah 8 bulan mendekam di penjara Bancai yang dibangun pada 1877. Di Sukamiskin, Bung Karno menempati sel nomor 233, berukuran 2 kali 3 meter. Selain digunduli, Bung Karno diharuskan memakai seragam penjara berbahan katun kasar. Digunduli adalah warisan tradisi penjara kolonial. Sampai sekarang tradisi ini dipertahankan oleh penjara Indonesia. Aku tidak digunduli saat mendarat di penjara Salemba. Foreman Blok D, Cak Halimudin, datang menjemput dan menyelamatkanku dari tradisi dibotakin itu. Bang Aboy, tersangka pemilik 34 kg ganja, teman baik selama di penjara Polsek Tanjung Duren, membantuku langsung turun blok. Budgetnya 1,5 juta rupiah untuk blok tipe 7. Ini berarti, aku pun tidak perlu dikunci dalam sel Mapenaling, masa pengenalan lingkungan. Seorang calon narapidana bisa dikurung dalam sel Mapenaling selama sebulan atau lebih, semau-maunya petugas. Malam itu juga, aku resmi jadi warga Blok D Rutan Salemba. Ini bloknya Are. Aku langsung bebas berkeliaran setelah 2 bulan meringkuk di sel tahanan polisi, tidak boleh kemana-mana. Di Sukamiskin, Soekarno pun mesti menjalani dikurung dalam sel karantina selama 2 minggu. Tidak boleh dibesuk dan tidak bisa kemana-mana. Setelah 11 bulan tinggal di penjara Salemba, tanpa pemberitahuan awal, tiba-tiba aku dioper ke Rutan Gunung Sindur. Ini penjara baru. Belum ada 2 tahun difungsikan saat aku mendarat di sana. Ada sekitar 30-an orang tahanan yang ikut dioper bersamaku. Tanganku diborgol rantai. Tiap rantai punya 5 borgol. Kami tiba di Rutan Gunung Sindur sekitar jam 10 malam. Kali ini, aku tidak berdaya meloloskan diri dari tradisi penjara. Malam itu juga, aku digunduli. Aku sempat mendekam di sel Mapenaling selama 3 hari. Sebelum ditawari turun ke Blok Charlie dengan budget 1,5 juta. Beberapa kawanku sudah turun ke Blok Elite Bravo dengan budget 3 juta. Aku menjadi warga binaan Rutan Gunung Sindur selama 3 bulan sebelum dioper ke Lapas Kelas 2A Warung Bambu, Karawang. Aku digunduli lagi di Lapas Karawang. Padahal, baru 3 bulan lalu aku digunduli di penjara Gunung Sindur. Aku dioper ke Karawang bersama 39 narapidana dan ditempatkan dalam sel Mapenaling berkapasitas 9 orang. Setiap hari, kami telanjang dada karena panas. Tidak ada kipas angin. Toilet hanya 1, sedangkan ada 40 orang di sel itu. Menurut kabar, di sel itu pernah ada seorang narapidana tewas akibat digulung sesama narapidana. Badannya dilempar ke atas dan dibiarkan jatuh ke ubin. Tidak seperti di Rutan Gunung Sindur, di sini kami bisa menyewa 4 unit ponsel. Harga 1 unit per minggu adalah Rp200.000. Aku ditunjuk sebagai kepala kamar, Palkam atau KM. Kami ditawari turun blok dengan budget 2 juta rupiah. Tidak ada seorang pun yang mau. Kami diperlakukan sebagai OT baru. Ini memicu ketidakpuasan. Beberapa orang dari rombonganku berpikir untuk berontak. Aku tidak setuju. Aku merasa lelah dengan kekerasan. Aku belum benar-benar pulih dari gulungan penjara Gunung Sindur. Singkat kata, pemberontakan urung dilancarkan. Sebagai KM, aku kerap dipanggil bernegosiasi oleh para pengurus Blok Mapenaling.
Para narapidana lapas Karawang itu bersikeras meminta uang gaulan sebesar 2 juta rupiah tiap kepala. Jadi, bila dikalikan 40 orang, kami wajib menyetor 80 juta rupiah. Kembali ketegangan merebak. Aku menyampaikan bahwa kami hanya mampu memberi uang gaulan sebesar 100.000 rupiah per kepala. Total 4 juta rupiah. Ini pun sudah lumayan. Akhirnya, kami dan narapidana pengurus blok sepakat di angka 200.000 rupiah. Ditambah uang mingguan air sebesar 100.000 rupiah per minggu plus biaya sewa ponsel. Aku dikurung selama 2 minggu dalam sel Mapenaling Lapas Karawang. Hanya Dodi yang mendekam selama seminggu di sana. Sebabnya, ia saudara sepupu dari mantan Kalapas Karawang. Kami dikeluarkan secara bergelombang. Gelombang terakhir baru dikeluarkan setelah 4 minggu. Digunduli, isolasi sel Mapenaling, dan uang gaulan adalah tradisi penjara. Ada lagi satu tradisi penjara yang tidak pernah aku rasakan, yaitu dilunturin. Dilunturin berarti dipukuli sesaat setelah mendarat di penjara baru. Fungsinya, agar mental narapidana jatuh dan tidak berani melanggar disiplin penjara. Biasanya, mereka yang dioper dari satu lapas ke lapas lain adalah narapidana bermasalah, anak nakal, kasus mereka bervariasi. Di penjara, narapidana bisa melakukan apa saja dan terjerat berbagai macam masalah dan kasus. Di Lapas Karawang, ada narapidana bernama Beruk. Dia dioper ke penjara Subang karena menyemprot muka sipir Ano dengan obat nyamuk cair. Sebelum diterbangkan, biasanya narapidana itu akan dikarantina dalam sel tikus. Di Salemba, seorang tahanan bisa mendekam di sel tik selama 4 bulan. Penjara Gintung, Kesambi, Subang, dan Nusa Kambangan disebut-sebut masih memberlakukan tradisi gulungan ini. Terutama di Nusa Kambangan, para narapidana yang dioper ke Nusa Kambangan pasti dilunturin. Dengar-dengar, ada petugas menggunakan alat penggebuk ekor ikan pari di sana. Tradisi penjara lain adalah jalan bebek. Entah apakah Soekarno terpaksa melakukan tradisi ini saat di Sukamiskin. Jalan bebek berarti jalan sambil jongkok dengan kedua tangan ditekuk di kepala. Aku merasakan jalan bebek setelah digunduli di penjara Gunung Sindur. Jalan bebek dilakukan setelah urusan administrasi berkas selesai, saat narapidana digiring masuk ke sel Mapenaling. Ada beberapa brengos Lapas Karawang yang dioper ke penjara Gintung diharuskan jalan bebek, mengitari lapangan sepak bola sebanyak 50 kali putaran. 2 orang di antara brengos itu pingsan. Karena sebelum disuruh jalan bebek, mereka dilunturin terlebih dahulu. Selain jalan bebek ada satu jenis siksaan lain, istilahnya jalan lumba-lumba, yaitu berjalan dengan perut. Tangan ditekuk di atas kepala. Jalan lumba-lumba biasanya difungsikan sebagai sanksi atas pelanggaran berat yang dilakukan seorang narapidana. Surat keempat, Syurganya Penjara. Dir Pak Jaya Suprana yang baik, bila penjara Cipinang punya slogan Cipinang adalah rumah kita, Rutan Salemba punya predikat Syurganya Penjara. Keduanya penjara tua, menyimpan segudang sejarah. Pada tahun 1961, novelis Pramudia Anantatur, di masa akhir kekuasaan Presiden Soeharto, nama-nama seperti Sri Bintang Pamungkas, aktivis PRD Wilson Obrigados dan pemimpin Fretilin Sanana Gusmau pernah mendekam di penjara Cipinang. Sementara itu, Ketua Baperki Xiao Giok Chan pernah ditahan di penjara Salemba yang dibangun pada tahun 1918. Dulu, Rutan Salemba disebut penjara Gang Tengah. Rutan Salemba berdiri di atas lahan seluas 42.132 meter persegi. Di sini, aku mendekam selama 11 bulan. Bila Cipinang dikenal sebagai penjara putau,
Salemba adalah penjara sabu-sabu. Di Cipinang pernah terjadi demonstrasi boikot narapidana akibat suplai putou habis. Mereka berkumpul di lapangan dan menolak masuk ke sel. Tuntutan mereka, segera adakan suplai putou. Para pecandu putou di penjara Cipinang diberi label zombie. Putou tidak memiliki tempat di penjara Salemba. Sipir dan tahanan sama-sama menolak kehadiran putou. Seorang tahanan bernama Abel pernah mencoba berbisnis putou, setelah warung sabu-sabunya bangkrut. Gerakan avanturir ini segera ditumpas. Abel masuk sel tikus. Sekalipun tidak benar-benar steril dari putou, mayoritas tahanan Salemba tidak menyukai kehadiran para pecandu putou. Mereka diidentikan dengan HIV karier. Mungkin hanya di Salemba pintu sel tidak pernah dikunci. Tidak ada jam malam. Tahanan bebas berkeliaran ke sana-sini, bergerak setiap waktu. Sekalipun lingkungan tiap blok sangat kotor dan jorok. Air terbatas di toilet umum sehingga saban sore ubin toilet selalu digenangi tinja. Blok hunian rutan Salemba dibagi ke dalam beberapa tipe. Harga blok tipe 7, blok B, C, D, E, F, G, H, berkisar 2 juta rupiah. Ini kamar besar, bisa menampung 12-20 orang. Harga blok tipe 1, blok O, Q, R, minimal 7 juta rupiah. Blok isolasi sel tikus ada di lantai 3, di samping blok R. Blok isolasi disebut blok P, pengamanan. Ruang sel blok tipe 1 berkapasitas 1-3 orang. Blok J, K, L, S, T, U, masuk blok tipe 3. Harganya 5 juta rupiah. Sementara itu, Blok A dan N menyerupai aula besar. Blok N dikuasai oleh etnis Ambon. Blok A terdiri atas 12 lapak, tiap lapak bisa menampung 25 orang anggota. Di Cipinang, blok semacam blok A ini disebut lapak buaya. Blok-blok seperti I, U, T, L, O adalah blok netral. Tiap blok, khususnya blok tipe 7, identik dengan etnis tertentu, disebut bendera. Misalnya, blok E dikuasai Lampung. Ada bendera Palembang PLG berkibar-kibar di blok G. Suku Padang kuasai blok B. Suku minoritas macam Manado berbagi tempat dengan preman asal Jakarta Utara di blok H. Sementara itu, pengaruh Makassar tidak signifikan di blok R. Tahanan etnis Tionghoa berserakan di semua blok, konsentrasi terbanyak ada di blok K. Sementara itu, Madura yang termasuk kelompok Are banyak ditemukan di blok C. Sekalipun blok D dikenal sebagai bloknya Are tersebar di semua blok dalam jumlah sangat masif. Di blok J ada Cak Tony, KS Abu Sayyaf, dan Mas Andri. Ketiganya tokoh yang memimpin Are. Di blok K ada Kimung, narapidana muda Are pengedar sabu-sabu yang cukup disegani. Blok U dikuasai oleh Cak Bing. Terpidana mati Freddy Budiman adalah tokoh yang sangat dihormati dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kelompok Are. Dia dipanggil Cak Freddy, sekalipun keturunan Tionghoa Surabaya. Kelompok terkuat lain adalah Ambon. Selain tukang perang, mereka menguasai kekuatan finansial. Hampir separuh tahanan etnis Ambon adalah pengedar narkoba. Sejumlah besar dari mereka punya kaitan dengan kompleks Ambon. Sedikit di bawah Ambon adalah suku Palembang. Mereka ngetop memiliki nyali dan kenekatan tinggi. Palembang dan minoritas Lampung memiliki hubungan sangat erat. Betawi dan Sunda tidak punya bendera. Mereka cenderung bernaung di bawah bendera Are. Betawi lebih condong merapat ke kelompok utara dan Barpus. Sebelum Are berkuasa, kelompok Jakarta Utara adalah penguasa penjara Salemba. Saking kuatnya, preman dari Jakarta Barat dan Pusat membentuk aliansi Barpus.
Sampai sekarang, Barpus masih eksis dan memiliki anggota terbanyak, sebanding dengan jumlah arek. Pimpinan Barpus adalah Bang Ade di Blok J. Sementara itu, Blok A, selain disebut Lapak Dayak, dikenal sebagai basis Barpus. Seorang kawan dari Priok pernah bilang bahwa utara adalah kerajaan yang sedang tiarap di Salemba. Sekalipun tidak muncul ke permukaan, seperti di Cipinang, kelompok utara masih tetap ada di Salemba. Anggota geng Bad Boys ada di Salemba, sekalipun tidak sebanyak di Cipinang. Konsentrasi utara berpusat di Blok H, pasca KS Dogol, seorang perampok mendarat di Salemba. Dia berulang kali masuk bui. Salemba sudah menjadi rumah keduanya. Bila di Cipinang kelompok Aceh punya bendera, tidak demikian di Salemba. Mereka berlindung di bawah bendera Padang di Blok B. Kelompok lain yang sebenarnya kuat, tetapi tidak berulah, adalah suku Batak, disebut Korea. Mereka menguasai Blok S dan F. Bang Robin adalah brengos Korea, tajir dan keren. Selain Robin, ada nama-nama besar seperti Bang Tambak. Dia ngetop karena dulu pernah memukuli sipir yang menggerebek kamarnya saat ia sedang nyabu. Tambak juga digosipkan terlibat dalam keos di Cipinang pada tahun 2007 yang menewaskan pentolan arek, Cak Monty. Opung brengos Korea, penghuni Blok K, merupakan pengedar sabu-sabu terbesar ketiga di Rutan Salemba. Dia sedikit di bawah Bang Ade dan Cak Bing, arek yang menguasai lebih dari setengah peredaran sabu-sabu di Rutan Salemba. Di balik itu semua, penguasa sejati penjara Salemba adalah bos-bos etnis Tionghoa. Di belakang para brengos seperti Opung, Cak Bing, Robin dan sebagainya, pasti ada bos etnis Tionghoa. Etnis Tionghoa cukup disukai di penjara. Mereka dianggap tidak sombong, tidak mencari kekuasaan, royal, banyak duit, santun, dan tidak resek. Pengaruh etnis Tionghoa tidak terasa. Terutama bagi tahanan kodok dan mereka yang tidak tahu permainan atas. Cak Bing, orang nomor 1 di Rutan Salemba, gosipnya dalam setahun bisa membeli 3 unit rumah mewah di luar. Nah, Cak Bing disebut-sebut sebagai orangnya Freddy Budiman. Di atas pintu sel U18, kamarnya Cak Bing, dipasang kamera CCTV. Setiap bulan, Cak Bing memberikan berkardus-kardus mie instan untuk seluruh warga Blok U. Sederet dengan kamar Cak Bing, di sel U24, ada seorang tokoh Tionghoa yang dipanggil Opa. Aku tidak kenal dengan si Opa. Dia minta dimutasi ke Cipinang setelah 6 bulan aku berada di Salemba. Opa disebut-sebut sebagai orang di belakang Cak Bing. Aku sempat bertanya soal siapa Opa ini kepada Ster Blok D, Cak Lalan. Dia tidak berani cerita banyak. Takut salah katanya. Namun, dia bilang si Opa adalah siluman. Dia bisa melakukan apa yang tidak bisa dilakukan orang lain. Entah apa maksud Cak Lalan. Nama Opa masih kerap disebut-sebut. Sekalipun tidak sesering nama Freddy Budiman atau Foni Botak. Namun, Opa masih lebih dihormati dari John K. Foni Botak dikenal sebagai seorang dermawan. Siapa saja yang menggunduli rambutnya akan diberi uang Rp50.000. Legendanya, dia buka diskotek di Blok U dan sering main helikopter remote control. Perdagangan narkoba di dalam penjara, termasuk di Cipinang dan Salemba, akan mati bila tidak ada ponsel. Di Salemba, ponsel hanya dilarang di area terbuka seperti di lapangan futsal, aula besukan, poliklinik, kantor register, halaman blok, dan tempat ibadah. Takut dilihat tamu dari luar. Harga ponsel tanpa casing hanya sekitar Rp50.000. Jadi, hampir semua orang punya telepon genggam. Ponsel BlackBerry Dakotaku dirampas Kam 2,
saat aku memotret surat suara di dalam TPS Rutan Salemba saat pemilu presiden berlangsung. Aku memilih Jokowi, dia menang 70% di Rutan Salemba. Di setiap blok ada warung sabu-sabu. Tidak ada blok steril narkoba. Bahkan, sabu-sabu dan ponsel masuk blok P, sel tikus. Sebelum penjara kebanjiran narapidana narkoba, kamar nomor 4 selalu jadi kamar Pastem, pasukan tempur. Sekarang hanya blok D, Are, dan blok E, Lampung, yang masih memosisikan sel nomor 4 sebagai kamar Pastem. Sebelum aku terbang ke Rutan Gunung Sindur, aku menghuni kamar D4. Zaman berubah, era berganti, undang-undang diperbaharui. Pastem bermetamorfosis jadi BNN, Badan Nagi-Nagi, alias Debt Collector. Para Pastem tidak lagi menjadi prajurit foreman. Mereka bekerja sebagai tukang pukul cum penagih hutang bagi bandar-bandar narkotika di dalam penjara. Sesaat sebelum aku masuk sel tikus, seorang Pastem Are berkata, "Ken, kalau mau perang jangan pakai belati kecil kayak begitu. Pakai ini." Tiba-tiba saja dia sudah memegang sebilah keris sepanjang samurai, terhunus menjulang tinggi ke atas. Aku sedang sembunyi di kamar D4 dari kejaran sipir. Pastem itu masih memakai kain sarung dan t-shirt saja. Padahal, dia warga blok C. Namun, sering terlihat berkeliaran di blok D. Dia hendak meminjamkan keris panjang itu kepadaku. Aku tertawa melihat keris sepanjang itu. Entah dari mana datangnya dan bagaimana caranya memasukkan senjata perang segitu panjang ke dalam penjara. Senjata macam begini baru keluar saat ada situasi darurat perang. Beberapa bulan sebelum aku mendarat di Salemba, 300 pedang berpita biru mendadak muncul sebagai senjata Are gempur blok H. 1 orang tewas saat itu. Darah di mana-mana. Chaos itu hanya dipicu oleh hutang piutang sebesar Rp100.000. Setahuku, nyaris semua tahanan punya sebilah senjata. Semacam belati, disebut sikim atau 51. Ada yang dibuat dari batang sikat gigi, gagang sendok, dan mata gunting. Diasah dan dibuat seruncing mungkin. Om Ison dan KM Daniel di Blok H pernah mencabut sebilah parang panjang. Dalam interaksi sehari-hari, senjata ini tidak tampak. Entah disimpan di mana. Aku diwariskan sebilah belati dari mata gunting. Aku mewariskan sikim itu kepada warga kamar D4. Entah sekarang dipegang siapa senjata itu.